Halo guys, bertemu kembali kita dalam pembacaan kali ini. Kali ini kita akan baca general reading. Kita angkat temanya, karma buruk bagi mereka yang pernah mencurangi kamu. Energinya di sini banyak orang, jadi beberapa bisa cocok, resonate, atau beberapa yang tidak cocok atau tidak resonate. Energinya juga di sini vice versa, bisa terjadi di kamu, bisa juga terjadi di pasangan kamu. Mungkin apabila teman-teman yang belum resonate, ada bacaan-bacaan berikutnya yang kedepannya yang akan cocok atau yang akan resonate bagi teman-teman. Pembacaan kali ini hanya bersifat hiburan, jangan diambil hati, dan tetap kita fokuskan kalau percaya hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Langsung saja saya shuffle kartunya. Karma buruk bagi mereka yang pernah mencurangi kamu. Karma buruk bagi mereka yang pernah mencurangi kamu. Di sini terlihat keuangannya semakin jelek. Susah dia dalam keuangan. Rezekinya seret. Saya melihat apapun yang dia lakukan, pekerjaan apapun yang dia lakukan sulit. Tidak mendatangkan manfaat bagi dia. Jadi secara sisi finansial tidak adanya perbaikan, malahan semakin menurun. Kalau dia menjalani usaha, usahanya semakin menurun pemasukannya. Kalau menjalani pekerjaan juga, pekerjaan dia banyak hutang kiri dan kanan dianya. Dan kalau saya melihat seperti banyak pengaruh-pengaruh negatif yang pernah dia lakukan ke orang-orang, itu banyak sedang dia merasakan imbasnya. Dan juga kalau saya melihat hidupnya sudah tidak stabil lagi, sudah tidak ada kestabilan, jiwanya sudah tidak stabil. Jadi orang yang mudah marah, mudah emosian, saya melihat energinya. Jadi jiwanya sudah tidak stabil, mungkin karena imbas dari perbuatan-perbuatan jelek dia, buruk dia kepada orang lain. Saya melihat. Dan juga di sini seperti banyak dari rencana-rencana dia itu yang gagal. Saya melihat dia banyak juga merasa ditipu, tetapi dia tidak terlihat. Mungkin kamu tidak melihat secara nyata kalau dia sedang secara keuangan dia banyak juga ditipu orang. Saya melihat energinya. Dan juga karma buruk bagi yang mereka mencurangi kamu, dia banyak merasakan beban saat ini. Mungkin beban, banyak masalah dia, banyak yang harus dia selesaikan. Saya melihat dia merasa ada depresi, seperti tidak tahu dia, bingung sendiri, tidak tahu harus apa tindakan dia yang dia lakukan. Jadi seperti ada ketakutan, mungkin ada ketakutan tersendiri dia kepada kamu, kepada orang-orang yang pernah dia zolimi, kepada orang-orang yang pernah dia sakitin. Dan kalau saya melihat hidupnya banyak penderitaan, hidupnya selalu menderita, percintaan dia menderita, kehidupan keseharian juga menderita, dan aura yang terpancar dalam diri dia ini penuh kebencian. Jadi kepada siapapun dia penuh kebencian, walaupun orang itu banyak berbuat baik kepada dia, banyak merubah hidup dia, tapi dirinya itu selalu dipenuhi kebencian. Karena memang dia merasa apa yang dia inginkan itu tidak terwujud. Jadi hidupnya terlalu penuh dengan kebencian. Dan juga kalau saya melihat mungkin banyak yang dia merasa seperti kesulitan. Banyak urusan dia itu sulit saja, dipersulit oleh orang lain, saya melihat. Jadi tindakan-tindakan dia itu penuh dengan kesulitan. Dia juga banyak seperti lesu, seperti tidak semangat, seperti tidak ada gairah dalam hidup dianya. Mungkin karena ada yang dia lakukan itu tidak dipersulit, jadi ada yang memang dia lesu, kesal. Saya melihat di sini sebenarnya dia sudah ada rasa letih dengan keadaan yang dia rasakan, tetapi dia tidak tahu harus merubah dari mana, harus memulai meminta maaf mungkin dari siapa. Mungkin banyak orang yang dia berbuat salahin. Kalau saya melihat banyak yang tidak senang di sini, banyak orang yang tidak senang kepada dia, banyak yang benci. Saya melihat energinya. Dan juga saya melihat di sini
Mungkin dia ada niat untuk berubah. Mungkin dia ada niat untuk lebih merubah ini, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kalau saya melihat ada dia ingin berubah, ada dia ingin merubah sesuatu kebiasaan, tabiat, atau hal-hal jelek dalam diri dia tuh ingin dia buang. Ada niat dia ingin lebih dekat lagi dengan Tuhan kalau saya melihat. Mungkin dia seperti meminta bantuan dari orang-orang yang lebih mengerti tentang agama. Saya melihat di sini dia mungkin ada bertanya-tanya tentang hal-hal yang berhubungan dengan agama. Mungkin dia ingin taubat, ingin hal-hal seperti itu. Dan kalau saya melihat di sini juga seperti dia sendiri, banyak kesendirian sekarang. Apapun tindakan dia selalu sendiri. Mungkin tidak ada teman yang mau dekat dengan dia. Dia banyak merenung, banyak diam saat ini, banyak merenung, mungkin banyak kesalahan yang sudah dia rasa kesalahan itu, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana meminta maaf. Dia juga sudah banyak sendirinya. Saya melihat dia sudah seperti menutup diri. Dia seperti sudah menutup diri, dia tidak ingin memulai sesuatu lagi mungkin dengan orang luar, seperti diarahkan, mungkin karena banyak tindakan-tindakan tidak baik dia ke orang lain, ke kamu, termasuk ke kamu. Jadi dia seperti mengisolasi diri dia sendiri. Saya melihat seperti mengasingkan diri karena dia merasa dia ini sudah merasakan bahwa ada yang tindakan jahat dia itu yang memberikan dampaknya saat ini dia rasakan. Mungkin rezekinya dipersulit, orang tidak mau berteman, orang tidak mau dekat. Saya melihat seperti itu, dan di sini banyak orang yang meninggalkan percintaan, dia ditinggalkan pasangannya, dia ditinggalkan orang-orang yang dia sayangi. Saya melihat di sini dia merasa saat ini ditinggal orang-orang yang selama ini dia banggakan. Mungkin keluarganya ada yang dia banggakan, orang tuanya yang dia banggakan, itu seperti cuek dengan dia. Pasangan juga yang dia banggakan itu seperti cuek. Jadi teman-temannya yang dulunya yang begitu dia banggakan, yang dia harapkan bisa membantu dia, itu sudah meninggalkan semua. Karena mungkin efek imbasnya dari kebiasaan jelek dia kepada orang lain. Saya melihat sini banyak orang yang sudah meninggalkan dia. Dan kalau saya melihat juga seperti gairah dia untuk hidup itu seperti berkurang, saya melihat. Karena dia tidak pernah merasakan dia kebaikan-kebaikan orang itu, seperti dia tidak menghargai. Jadi orang baik ke dia dibalasnya jelek. Jadi dia seperti tidak menghargai kebaikan-kebaikan orang, dan di sini efeknya saat ini dia seperti tidak ada bergairah lagi untuk melakukan sesuatu hal. Mungkin dalam pekerjaan dia tidak gairah lagi, semangat lagi, karena memang orang menjauhin dia. Rezeki juga dia semakin seret, dalam usaha bisnis juga dia semakin seret. Apapun orang menghindar dari dia, saya melihat. Dan juga di sini seperti dia ini terlalu berpikiran terlalu jauh, berharap terlalu jauh dengan harta. Impiannya mungkin angan-angan dia itu, imajinasi dia itu tentang harta itu terlalu tinggi. Tetapi itu tidak bisa direalisasikan kalau saya melihat. Dan juga dia orang yang tidak bersyukur dengan apa yang sudah menjadi milik dia. Dia seperti orang yang tidak pernah puas, tidak pernah terpuaskan dalam harta, tidak pernah terpuaskan, tidak pernah bersyukur kalau saya melihat orangnya. Dan juga dia di sini memang orang-orang juga dengan dia perhitungan. Jadi kalau dia meminta bantuan, apalagi meminta bantuan secara uang, orang perhitungan. Orang sudah takut kalau tidak dibalikin sama dia, sudah takut kalau dekat sama dia itu banyak imbasnya, banyak mudaratnya, banyak hal-hal yang tidak baiknya. Jadi memang orang kedekat dengan dia itu karena ada sesuatu hal saja. Mungkin orang yang benar-benar baik, tulus tidak ada lagi ke dia. Jadi memang sudah penuh perhitungan orang ke dia. Orang sudah waspada, banyak waspada. Apabila mungkin dia nelpon, menghubungi teman, orang terdekat dia, orang waspada. Mungkin waspadanya ini mungkin ingin meminjam uang atau meminta bantuan. Jadi ada ketakutan tersendiri kalau orang-orang di sekitar dia, orang yang kenal dengan dia itu kalau dia hubungi. Jadi ada ketakutan yang memang ketakutan seperti disusahin kalau saya melihat. Dan juga di sini
seperti ada pengkhianatan. Jadi dia pernah mungkin dulunya menyakiti kamu dengan berkhianat, dia juga dikhianatin saat ini. Dia dikhianatin percintaannya oleh pasangannya, dia dikhianatin, mungkin dia menyakitin kamu, berkhianat tentang kerjasama, hubungan relasi kerjasama, dia dikhianatin juga oleh teman relasi kerjasamanya juga. Jadi seperti ditusuk dari belakang. Jadi orang yang dia percaya itu berkhianat. Jadi kalau kamu mungkin di percintaan dikhianatin dia dulunya, dia sedang mendapatkan karmanya. Dia dikhianatin juga dalam percintaan, kerjasama juga dia dikhianatin. Jadi karma buruk bagi yang pernah mencurangi kamu adalah hal-hal buruk. Saya melihat di sini energinya yang dia dapatkan. Itu energi di kartu yang terakhir ini. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Bagi teman-teman yang belum resonate, bisa mengambil sisi positifnya dari hal pembacaan ini dan hanya tetap percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.